tahu. Jadi fakta itu benar-benar terjadi. Kayak coba lagi contohnya garam rasanya apa? Oh, fakta bisa dibenarkan benar-benar. Bisa dibuktikan ya. Benar bisa dibuktikan. Dan selanjutnya pengertian opini yuk dibaca siapa? Pendapat atau perasaan seseorang bisa beda antara satu orang dengan orang lain. Coba contohnya. Saya suka makan pizza. Menurut saya pizza itu enak, tapi kalau menurut saya pizza itu kurang enak. Betul. Kalau menurut Taris pizza itu rasanya gimana? Asyik Nggak Iya, suka. iya. Iya, betul. Nah, jadi gitu ya anak-anak bisa membedakan. Iya. Tadi yang fakta itu apa? Benar-benar tidak terjadi. Opini Pendapat. pendapat benar. Nah, jadi perbedaannya fakta itu informasi benar-benar terjadi bisa dibuktikan sama bagi semua orang. Yang mendiri pada contohnya itu ada Indonesia merdeka pada tahun berapa? 185. Sedangkan opini itu pendapat pribadi. Nah, tadi contohnya Pak Aru bilang kalau menurut Aru pizza itu enak, tapi kalau menurut Karis itu bisa tidak. Nah, di sini kita mengenal fakta opini lebih dalam menggunakan nyanyian. Yuk, mau berdiri apa duduk aja? Ibu contohkan dulu ya, nadanya pakai nada ampar-ampar pisah. Jadi fakta dan opini dua hal yang berbeda. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Fakta dan opini. Jadi dua kali sampai fakta itu nyata, opini itu pendapat. Terus balik ke atas lagi satu kali, habis itu garam. Oh, iya iya iya. Paham? Paham. Yuk, 1, 2, 3. Fakta dan opini dua hal yang berbeda. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Fakta dan opini dua hal yang berbeda. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Fakta itu nyata, opini itu pendapat. Garam rasanya asin, itu contoh fakta. Gula rasanya manis, itu contoh fakta. Dia terlihat senang, itu contoh opini. Dia terlihat sedih, itu contoh opini. Nah, betul, tepuk tangan. Nah, dari nyanyian ini anak-anak diharapkan bisa lebih paham akan fakta dan opini. Betul sekali. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai tugas. Di sini ada dua tahap. Yang pertama itu tugas mandiri, yang kedua tugas berkelompok. Jadi yang pertama nih tugas mandiri dulu dikerjakan sendiri-sendiri. Ya Bu, ini ada teks pengalaman belajar daring. Nanti kalian cari mana singkatan, mana opini, mana akronim.
Sudah selesai Bu. Yuk, mau maju. Mau. Yuk, maju yuk. Langsung Bu. Iya, boleh. Ini tanggal berapa ya Bu? Tanggal. Oke, terus Nanti yang lain bisa mencocokkan sama jawabannya kan. yang biru kita kemarin HSN. dibaca nggak Bu? Boleh. Bacalah teks bacaan yang tersebut dengan sesama. Lalu isilah bagian berikut secara mandiri. Iya, yuk. Pengalaman belajar dari teman-teman pasti sudah menggunakan bahwa si virus COVID-19 sedang mewabah di dunia. Pandemi global. Pandemi global COVID-19 yang terjadi saat ini mengubah cara kita belajar. Di Indonesia, belajar dari rumah atau BDR secara daring dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mengimbau semua sekolah mulai dari TK, SD hingga SMP untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selama BDR ini, Bapak dan Ibu guru memberi tugas melalui ragam aplikasi komunikasi berbasis internet digital, bahkan media sosial. Kita pun dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di rumah saja. Untuk itu, perkara teknologi seperti komputer, laptop, ponsel menjadi penting, terutama juga jaringan internet yang stabil. Menurut saya, belajar dari rumah lebih menyenangkan karena bisa belajar sambil makan cemilan. Tapi kadang terasa membosankan juga karena tidak bisa bermain langsung dengan teman. Yuk, yang lain didengerin. Yuk, nomor 1 jawabannya. Tuliskan dua singkatannya kamu temukan dalam teks. Ada BDR, TK, SD, SMP. Teman-teman udah benar? RI. Iya benar. Yang kedua, tuliskan akronim yang ada dalam teks. Daring. Teman-teman sudah menulis daring? Sudah? Tiga, tulis fakta dari sejak tanggal 16 Maret. Betul. Ya. Tulis opini. Menurut saya belajar dari rumah lebih menyenangkan karena bisa belajar sambil makan camilan. Nomor 5, sebutkan satu perangkat teknologi komunikasi yang disebutkan dalam teks. Nama perangkatnya ponsel. Ciri-cirinya itu alat komunikasinya itu bisa digunakan di mana saja. Terus bentuknya yang gampang digenggam. Betul. Fungsinya itu untuk mengakses internet, menerima tugas dari guru, komunikasi, belajar secara daring, dan sebagainya. Betul sekali. Yeay, benar teman-teman. Kita tepuk salut buat Fani yuk. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan secara mandiri. Sekarang Ibu punya soal berkelompok. Soalnya itu kalian disuruh untuk menyusun satu paragraf pendek bersama kelompok kalian yang semua terkait perangkat teknologi kayak tadi ada ponsel, laptop, televisi itu memuat namanya, ciri-ciri, fungsi dan opini kalian terhadap perangkat tersebut. Yuk, yang kelompok satunya depan, kelompok 2 belakang ya. Sulit bukan di sana. Oh ya boleh. Oh ya boleh. Kelompok 2 balik sini ya. Iya. Ya, diskusi. Riz. Aku lagi ibu-ibu, Laptop bisa, ponsel bisa.
gambar-gambar. Itu kiranya paling aja Iya, harusnya bekerja kelompok tuh. Dan ini kayaknya ada kira sudah bekerja kelompok. sudah Kalau sudah bekerja kelompok. kira-kira ada sekolah Nanti kalau ada sudah selesai kelompok dari salah satu kelompok saja maju ya. iya Bu. Tidak boleh kayak gitu sama ibu guru. Iya maaf Bu. Salah itu tadi ada salah teknis ya. Alasan kamu yang maju Bu. Sudah selesai? Yuk, boleh maju yuk. Iya. Yuk, dibaca boleh datang ya, boleh. Baca Bu. Kajian atau diskusi berpasangan. Diskusikan hasil temuanmu bersama pasanganmu, kemudian susunlah paragraf pendek tentang salah satu perangkat teknologi yang kalian pilih. Paragraf harus memuat nama perangkat, ciri-ciri, fungsi, dan opini kalian. Saya pilih ini. Pipi, betul. Televisi merupakan sebuah perangkat teknologi yang berbentuk kotak yang menghasilkan suara dan juga gambar yang menarik, namun sulit dibawa. Televisi ini bersumber dari sebuah listrik. Dengan menggunakan televisi, kita dapat mendapatkan info, melihat film, sinetron, kartun, dan lain sebagainya. Menurut saya dan kelompok saya, TV yang lebih mahal, suara dan gambar yang dihasilkan itu lebih bagus dan memiliki kualitas yang lebih dari TV yang lebih murah. Iya, betul sekali. Yuk, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Iya, boleh ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya dulu, tadi kita belajar apa saja? Nah, anak-anak sudah pada paham semua? Sudah begitu? Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, minggu depan kita melanjutkan bab selanjutnya yaitu mengenai tes eksplanasi. Tes apa? Eksplanasi. Untuk materi pembelajaran minggu depan. Nah, sekarang karena sudah selesai, anak-anak boleh berkemas-kemas terlebih dahulu yuk. Sudah? Yuk, sekarang duduk manis, duduk dengan sikap yang baik, kita berdoa. Yuk, silakan Fani. Di depan dulu siap Kak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekian dari Ibu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna
masa depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, jangan mampir-mampir. Ya.